Hai, sahabat Agrotekers. You are listening on podcastnya Agropedia. Halo Agrotekers, selamat datang di podcastnya Agropedia, Inovasi dan Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem software maupun mesin yang biasa diatur konteks ilmiahnya agar bisa melakukan pekerjaan dan cara berpikir seperti yang dilakukan oleh manusia yang dengan tujuan agar sebuah pekerjaan atau pemecahan suatu masalah bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Lalu, bagaimana sih pemanfaatan AI dalam sektor pertanian? Pemanfaatan AI dapat dilihat implementasinya dalam pertanian global. Sebuah perusahaan dari Illinois, Amerika Serikat, telah memanfaatkan AI yang mampu mengenali hama atau penyakit tanaman seperti tumbuhnya jamur dan juga kekurangan air pada tanaman jagung dan kedelai. Startup tersebut menawarkan para petani analisis kecerdasan buatan dari foto yang diambil dari drone. Dengan kemampuan deteksi tersebut, manajemen perkebunan tidak terlambat melakukan perawatan terhadap tanaman yang menghadapi masalah penyakit. Jikalau kita dapat mengetahuinya lebih dini, seperti adanya hama misalnya, para petani dapat bertindak lebih cepat guna mencegah agar tidak mengganggu produktivitas. Para petani tomat dan stroberi di Jepang telah menggunakan sebuah jaringan kamera yang dipasang pada atap rumah kaca untuk memantau dan mengenali apabila ada masalah. Juga banyak petani di Jepang saat ini telah menggunakan drone untuk membantu memantau areal persawahan mereka. Nah, sejauh mana sih implementasi teknologi AI dalam sektor pertanian Indonesia? Kementerian Pertanian di tahun 2020 akan memberikan perhatian khusus pada implementasi AI, apalagi teknologi AI menjadi bagian penting dari model pertanian presisi yang maju dan modern. Filosofi dasar pertanian presisi yang dimanfaatkan adalah mengukur dan mengelola variabilitas seperti hasil, tanah, hama, dan gulma di seluruh lahan yang ada untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan praktik pertanian dalam sistem usaha tani. Dengan cara ini, produktivitas, kualitas produk, dan keuntungan ekonomi diharapkan lebih optimal. Sejumlah inovasi telah dihasilkan dan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, di antaranya Smart Greenhouse dengan memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things. Pada inovasi ini, semua aktivitas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman diatur melalui internet dengan menggunakan sistem AI. Misalnya, dengan melakukan pengaturan terhadap cahaya, air, dan hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan kualitas yang terbaik. Inovasi berikutnya adalah Smart Irrigation System yang juga memanfaatkan teknologi IoT berbasis AI. Inovasi tersebut diterapkan melalui irigasi bawah tanah yang dimanfaatkan untuk tanah kering. Sistem kerjanya adalah dengan mengatur kelembaban tanah dengan sistem AI, sehingga tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembab sesuai dengan kebutuhan tanaman. Inovasi lainnya adalah pemanfaatan autonomous technology pada automatic tractor. Melalui penerapan AI, petani dapat mengendalikan pola pekerjaan traktor secara cerdas. Dengan cara ini, maka petani tersebut dapat mengendalikan mesin tanpa harus turun ke sawah. Pada tahun 2020, penerapan implementasi teknologi AI dalam pembangunan pertanian akan memasuki babak baru dengan dibangunnya Agriculture War Room di Kementerian Pertanian sebagai pusat pengendalian komando strategis pembangunan pertanian atau
Kostratani. Kostratani sendiri adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluh Pertanian atau BPP dengan memanfaatkan teknologi 4.0 dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa teknologi AI wajib menjadi basis utama dalam AWR atau Agriculture War Room, menggerakkan pertanian di kawasan binaan Kostratani. Kostratani ini akan memiliki banyak peran, baik sebagai pusat pergerakan sektor pertanian, pusat pelatihan dan penyuluhan, pusat konsultasi agribisnis, pengembangan jejaring kemitraan, serta pusat data dan informasi pertanian daerah. Kostratani yang dibangun akan menjalankan sistem manajemen data dan informasi sehingga Kementerian Pertanian Pusat bisa mengetahui kondisi lapangan secara cepat dan akurat. Wah, luar biasa ya. Penerapan AI pertanian memiliki dampak positif langsung bagi petani produsen maupun konsumen hasil pertanian. Meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, meskipun teknologi dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, namun terdapat tantangan seperti biaya dan infrastruktur. Piranti teknologi yang canggih tentu tidak mudah harganya, apalagi besarnya kawasan pertanian Indonesia. Selain masih membutuhkan tambahan piranti pendukung yang masif di sejumlah wilayah, infrastruktur internet dan aksesibilitasnya juga perlu terus ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi. Walaupun teknologi ini difokuskan terhadap petani milenial yang digital natif, namun sebagian besar sektor ini masih dihuni generasi tua. Selain banyak petani muda yang masih belum melek teknologi, karena pendidikannya yang relatif rendah, disinilah perlunya pendampingan secara intensif melalui sebuah pusat pelatihan, pusat informasi, dan komando program yang terpadu. Semoga kedepannya banyak generasi muda yang melek teknologi sehingga dapat berperan langsung dalam pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan dunia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.